Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen, pemirsa channel Laskar Mataram Raya. Beberapa hari ini saya mengamati fatwa-fatwa, kalau boleh dikatakan fatwa, karena mereka mengaku ulama, tentu yang dikeluarkan adalah fatwa. Tapi faktanya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mereka itu bukan fatwa yang menjejukkan, bukan fatwa yang ditunggu-tunggu oleh jamaahnya, tapi justru fatwa-fatwa yang membingungkan jamaahnya. Terutama bagi warga Nahdien yang saat ini tidak dipungkiri lagi ada untran-untran yang itu mengenai nasaat habaib para klan Ba'alawi yang datang di Nusantara ini, yang dibawa oleh Snok Horgonye untuk mempengaruhi daripada warga bangsa Indonesia, terutama warga Ahlu Sunnah wal Jamaah yang di dalam pahamnya sangat memuliakan daripada dzurriyyah Rasul atau Ahlul Bait. Dan mereka, orang-orang Belanda itu tahu betul bahwa ulama-ulama Indonesia itu berpaham Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan mereka hanya bisa ditaklukkan oleh orang yang sangat dicintai, yaitu para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka membuat sebuah tokoh yang dikenalkan kepada ulama-ulama Nusantara sebagai dzurriyyah Nabi, yang mereka sebut sebagai habaib. Para jamaah semua, sebenarnya siapa sih yang dinamakan Ahlul Baitin Nabi itu? Karena selama ini para habaib itu selalu mengklaim dirinya Ahlul Bait, sehingga orang-orang yang tidak percaya kepada habaib itu adalah pembenci Nabi, dan pembenci Nabi diancam masuk neraka, su'ul khotimah, kafir dan lain sebagainya. Itu habaib-habaib selalu war-war tentang itu untuk mengancam para muhibinnya. Kalau anda semua tidak percaya kepada kami bahwa kami adalah dzurriyyah Rasul, maka kalian adalah su'ul adab kepada Rasulullah, karena saat anda membenci dzurriyyah Rasulullah, yaitu para habaib. Apakah benar seperti itu? Kalau mengenai cinta, hormat, takdim kepada dzurriyyah Rasulullah itu sudah tidak dilakukan lagi. Orang yang menganut paham Ahlu Sunnah wal Jamaah pasti akan mencintai nabinya, pasti akan mencintai dzurriyyahnya. Cuma yang jadi persoalan, siapa dzurriyyahnya itu? Apakah benar mereka para habaib itu benar-benar dzurriyyah Nabi? Para jamaah semua, sebagai gambaran, sebenarnya apa? Siapa yang dikatakan Ahlul Bait ini? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan Al-Majmu' Lin-Nawawi dikatakan bahwa yang termasuk Ahlul Baitin Nabi adalah ada 3 golongan. Di dalam kitab itu dikatakan yang masuk Ahlul Baitin Nabi nomor 1 adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu 1. Itu yang disebut Ahlul Bait, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang kedua, yang masuk Ahlul Baitin Nabi adalah Itrati Nabi, Itrati Rasulullah, keturunan, kalau bahasa Jawanya terahnya Rasulullah, yang mansubun, yang silsilahnya benar-benar nyambung, isbatnya benar-benar nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
baik secara silsilah ataupun secara ilmu modern genetikanya. Itu yang dinamakan itrah. Trahnya Kanjeng Nabi, keturunannya Kanjeng Nabi yang benar-benar mansubun, isbatnya benar-benar nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara ilmu silsilah ataupun secara genetika. Itu yang dimaksud Ahlul Bait Nabi yang nomor 2. Sedangkan yang nomor 3 adalah ahlu dini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahlu agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulamanya, para pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dinu Rasul itu juga masuk disebut sebagai Ahlul Bait Nabi. Karena tidak heran pada saat itu, pada saat haul di Tegal, Gus Fuad Pleret mengatakan bahwa kita semua yang hadir pada saat ini adalah min ahli baiti Nabi, duriyah Nabi. Yang memang benar. Karena yang hadir saat itu berbagai macam modelnya jamaah itu, ada yang memang benar-benar sebagai duriyah Wali Songo, ada juga para jamaah-jamaah pengikut Wali Songo, dan orang-orang yang ngerungkepi merasuk agama Islam. Maka secara umum mereka adalah Gus Fuad menyebut sebagai ahli baitin Nabi atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada premeng-premeng orang-orang yang tidak suka dengan pergerakan ini. Gus Fuad ngawur, masa semua yang hadir itu keturunan Nabi? Ya karena nggak perlu diterangkan satu persatu, karena yang hadir itu banyak. Ya disebutnya hum semua, artinya ya ada kriteria tadi, ada kriteria yang memang benar-benar masuk pada ahli baitin Nabi dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada juga itrah ya, karena saat itu yang hadir memang ada para keturunan Duriyah Wali Songo. Maka nggak heran kalau Gus Fuad mengatakan kita semua yang hadir pada kesempatan ini adalah Duriyah Rasulullah. Ini kalau nggak hati-hati menyikapi akan dipraming dan pelintir-pelintir oleh mereka. Tapi kalau kita berpedoman kepada kitab Bugiyatul Mustarsyidin dan Al-Majmu' lin-Nawawi, siapa yang dinamakan Ahlul Baitin Nabi, ya udah sah-sah saja menyebut seperti itu. Karena di dalam kitab itu disebutkan bahwa ahli baitin Nabi itu ada 3 macam. Yang satu adalah Bani Hashim dan keturunan Bani Muthalib. Yang kedua adalah trahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mansubun, yang nasabnya, silsilahnya, isbat nasabnya benar-benar nyambung kepada Rasulullah, baik secara silsilah atau genetika. Yang ketiga yaitu ahlu dinu Rasul, ahli para jamaah yang mengikuti agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikut-pengikutnya, itu berhak juga disebut min ahli baitin Nabi. Ini adalah pendapat daripada ulama. Jadi tidak heran kalau Gus Fuad menyebut seperti itu. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak diterangkan seperti ini, nanti dipraming-praming, dipelintir-pelintir oleh mereka. Kembali lagi, terutama ini saya ingin sedikit komentari orang-orang sebenarnya kompeten di dalam hal ini, yang meskinya berfatwa itu mendinginkan, fatwanya itu memberi solusi, memberi pencerahan kepada umat, tapi justru membingungkan umat. Contohnya apa? Contohnya yang baru-baru ini dikatakan oleh Gus Yahya, yang notabene adalah pemimpin sebuah organisasi yang sangat besar
yaitu Nahdlatul Ulama. Kalau sebuah organisasi itu memang rumah besar. Pada saat itu dalam ceramahnya Gus Yahya mengatakan semua orang Nahdien itu harus kembali kepada fatwanya para kiai, karena fatwanya para kiai adalah hukum yang bisa menyatukan dari berbagai perbedaan. Betul, leres Kiai, sangat salut kalau itu. Dan Kiai juga melanjutkan lagi, karena para kiai itu berfatwa, berpedoman pada syariat. Nah, saya sangat setuju hal itu. Tapi mudah-mudahan, saya berharap itu menjadi realita daripada pangandikanipun kiai yang diterapkan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama dalam menyikapi untran-untran daripada nasab para habaib ini. Sekali lagi, PBNU adalah rumah besar yang mengayomi daripada jamaah Nahdlatul Ulama. Kalau menjadi rumah besar, memposisikan diri sebagai hakim yang berhak mengeluarkan fatwa, yang dengan fatwanya itu seluruh perbedaan akan pure. Dengan fatwa, dengan sistem mengikuti kiai, fatwa-fatwa kiai itu. Harusnya seperti itu, ya. Tapi faktanya, ya, faktanya PBNU sendiri tidak bisa menempatkan posisinya sebagai penjaga syariah itu sendiri. Di dalam memutuskan, di dalam masalah untran-untran nasab ini, kelihatan sekali tokoh-tokoh, kalau saya mungkin tidak, kalau tidak nisbatkan PBNU secara umum, ya tokoh-tokoh atau oknum-oknumnya daripada pengurus PBNU ini tidak berdiri di situ, Kiai. Tidak berdiri sebagai hakim, tidak berdiri sebagai seorang kiai yang fatwanya meluruhkan semua perbedaan. Bahkan Rois Suriah sendiri, saya sebagai kiai kampung juga, saya yakin keilmuan beliau itu sangat mumpuni. Tapi dalam hal ini kenapa memihak? Kenapa membela kaum Ba'alawi? Padahal kiai-kiai penjenengan itu saya tahulah, saya yakin mengerti bagaimana pola tingkahnya para habaib itu dengan membelokkan sejarah Jatman, membelokkan sejarah berdirinya NU, dan mencaci maki, merendahkan kiai-kiai NU yang notabene adalah warga besar daripada Nahdlatul Ulama. Di mana saat itu fatwa kiai? Di mana fatwa kiai saat itu? Kenapa kiai diam saat itu? Bahkan ini membela mereka, orang-orang yang mendegradasi, yang merendahkan kiai-kiai NU. Apakah panjenengan tidak ingat bagaimana Gus Dur direndahkan? Apakah panjenengan tidak ingat bagaimana Kiai Agil Sirot direndahkan? Bagaimana panjenengan tidak mendengar bahwa 70 kiai yang alim itu tidak akan bisa menandingi satu Habib kemuliaannya, sekalipun Habib itu bodoh dan gila. Heran, Kiai. Fatwa, kata-kata itu sangat dimudahkan, Kiai. Tapi untuk mengaktualisasi menjadi sebuah kebijaksanaan yang real, itu sangat berat dan berat tantangannya. Saya mendukung Kiai panjenengan Gus Yahya Fadil Stakuf sebagai sopir nahkoda daripada warga besar Nahdlatul Ulama untuk kembali mendengarkan fatwa Kiai, karena Kiai itu berfatwa dengan pedoman syariat. Karena tradisi Kiai itu
tidak akan berfatwa layak rifu mijanahu kecuali mengetahui pertimbangannya. Dan karena itu kami yakin warga NU itu sangat takdim, sangat hormat, sangat respek dengan dawuh-dawuhnya para kiai. Karena kami tahu kiai-kiai itu mempunyai tradisi tidak akan berfatwa kecuali layak rifu mijanahu. Tidak akan berfatwa sebelum mengetahui mizannya, pertimbangannya. Itu adalah pegangan daripada kiai-kiai. Saya sangat setuju kembali kepada syariat, karena kiai-kiai itu berpegang pada syariat. Tapi kami mengingatkan lagi kiai, bagaimana kiai saat mengatakan urusan nasab habaib ini, kiai mengatakan dengan husnudon, berbaik sangka. Apakah ada rujukan dalil yang mengatakan bahwa syariat itu didasarkan atas dzon, bukan dengan dalil-dalil dan hujah-hujah, dengan marojeh, bukan dengan don? Karena apa, kiai? Kecintaan kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin kiai juga tahu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu diyakini wajib. Kalau wajib, kitabnya dzurriyyahnya ya dzurriyyah yang asli. Yang di sini yang menjadi problematik, kiai. Orang awam tidak tahu yang asli yang mana. Yang bisa membuktikan itu kan ulama. Sedangkan kiai yang terakhir statementnya Ru'is Suriah seolah-olah menutup pintu ijtihad daripada kiai-kiai muda semacam Kiai Haji Imaduddin. Dikatakan ngelama karena apa? Ijtihad baru. Ini sangat disayangkan, kiai. Bukankah tradisi pondok pesantren, tradisinya ulama itu adalah ijtihad? Nah, kalau ulama tidak ijtihad, terus awam yang suruh ijtihad, kan tidak bisa, kiai. Maka dari itu, sampean-sampean itu sebagai pengendali, sebagai tokoh-tokoh di dalam PBNU, benar-benar berpikir dengan rasikhuna bil ilmi, dengan berpatokan ilmu yang mancur saking lebeting raos panjenengan, ngoten lho, kiai. Rasikhuna bil ilmi, yang tidak ada tendensi apapun kecuali ngemong umat, ngemong jamaah panjenengan, ngemong warga Nahdlatul Ulama, karena panjenengan itu pemimpin. Kalau pemimpinnya saja bingung, bagaimana jamaahnya? Sekali lagi mohon PBNU, pengurus-pengurusnya, berilah tegak menegakkan keadilan. Panjenengan jumeneng ing adil, panjenengan Sayyidin Panotogomo ing alaming jamaah Nahdlatul Ulama. Kudu tegak berdiri di atas ilmu, bukan di atas don. Karena fatwa-fatwa panjenengan itu akan memberi pencerahan kepada umat, kiai. Kalau menganggap panjenengan itu tesisnya Imaduddin itu minteri, dari tesis itu bikin untran-untran, ya seperti yang saya sarankan kemarin. Misalnya kita ada dua anak kita yang bertengkar, kan meski kiai tidak membela anak satunya atau anak yang lain, meski kiai ingin mencoba untuk mendudukkan agar anak yang bertikai ini berdamai lagi, tapi dengan patokan-patokan, kaidah-kaidah yang sudah dipahami oleh umum. Panjenengan dudukkan ini antara Robito Alawiyah dan Kiai Imaduddin beserta teman-temannya untuk rembuk bersama, difasilitasi
seperti yang saya katakan kemarin di Basul Masail Kanyu, dan PBNU memfasilitasi hal itu. Kalau sebenarnya Robito Alawiyah itu bukan anak daripada PBNU, karena faktanya Robito Alawiyah itu justru ingin menggeser dari peran PBNU. Ini kita tidak bisa menutup ya mata, Kiai. Jamaah-jamaah kita sudah kehilangan ruh Nahdlinnya. Amalan Kiai sepuh kita sudah tidak dilaksanakan lagi oleh jamaah Nahdlin, tapi amalan-amalan sudah diganti oleh amalan-amalannya Robito Alawiyah. Rotitnya Mbah Khalil sudah tidak terdengar lagi, manakib sudah tidak terkenal lagi, manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sholawatnya saja sekarang yang berkembang itu adalah Simtuduror. Padahal ulama-ulama NU dari dulu itu, yang saya tahu untuk wilayah Jawa Timur itu biasanya menggunakan diba. Untuk wilayah Pantura itu rata-rata berjanji, tapi semua itu kumandangnya sudah habis, Kiai, oleh Simtuduror dan Rotib Hadap. Ini menjadi perhatian kita, Kiai, meneguhkan jati diri kita sebagai Nahdlin. Karena apa? Amalan itu adalah patok, clue, pin, amaliyah yang diciptakan oleh leluhur kita Wali Songo, yang diamalkan oleh Nahdlin. Jamaah Nahdlin itu adalah pin, adalah sarana yang di dalamnya sudah ada clue-clue, kunci-kunci agar Nahdlin itu bisa tetap tegak memegang adat tradisi yang dibangun oleh Wali Songo. Ini kalau kita sadar bahwa Nahdlin itu adalah kepanjangan daripada pergerakan Wali Songo. Tapi kalau Nahdlin itu merasa ya Nahdlin, Wali Songo ya Wali Songo, itu menafikan sejarah lagi, Kiai. Sekali lagi saya hanya mohon pada Kiai komitmen dengan apa yang sudah Kiai utarakan, yaitu semua kembali kepada fatwa Kiai, bahwa Kiai itu berdasarkan syariah. Tapi kalau syariah Kiai ya menggunakan prinsip-prinsip syariah, bukan prinsip bon. Demikian. Maaf, saya hanya Kiai kampung, saya tidak punya banyak rujukan kitab, hanya saya sedikit membaca keadaan dengan keprihatinan di hati ini. Kenapa kok seperti ini? Kenapa PBNU yang menjadi rumah kita, kenapa PBNU yang menjadi orang tua kita memperlakukan anak yang satu dengan anak yang lain justru berbeda? Justru anak yang lain itu kan bukan anak NU. Robito Alawiyah itu bukan bagian daripada PBNU karena mereka organisasi tersendiri. Tapi kenapa para kiai-kiai sepuh yang berada di PBNU itu justru membela mereka, bahkan berusaha untuk menginjek daripada perjuangan Wali Songo yang dilakukan oleh anak-anak muda yang sekarang, termasuk saya, Kiai Haji Madudin, Tubagus Moki, Kiai Fakih Wira Hadinegrat, Gus Fuad, dan masih banyak lagi kiai-kiai, Kiai Nur Hasan dari Sitogiri, masih banyak lagi kiai. Demikian saja, sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.